biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita rahmat yang selalu baru setiap hari. Mari kita di hari Minggu ini kita siapkan hati kita untuk selalu bersatu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan. Engkau yang sungguh sangat luar biasa baik, Tuhan yang sangat luar biasa baik. Terima kasih atas segala berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, dan mengucap syukur, amin. Mari kita puji Tuhan. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan
kita semuanya. Terima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memulai mendengarkan firman Tuhan.
hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya tinggal dalam dekatan-Mu kami tenang. Hanya tinggal di hadirat-Mu kami dipuaskan, kami beri satu hal kesukaan daripada-Mu. Hanya kami mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bukan kami mendengar apa kata orang, keadaan dunia. Yang kami tahu Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Oke. Firman saya bagi tentang menikmati berkat Tuhan. Ya. Waktu Jumat malam worship night tentang terang dan jadi garam dimanapun Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita di mana kita melangkah. Ya. Jadi kalau orang yang terang kemanapun perjalanannya disertai oleh Tuhan. Orang yang terang adalah hidupnya untuk berdampak, ya toh, menjadi satu hal membuat orang itu disukakan dengan segala apa yang kita miliki ya daripada Tuhan. Bahkan kemarin Sabtu, ya, kemarin ada ibadah setiap Sabtu ketiga di tempat ini jam 5 sore tentang teman untuk selamanya, ya. Teman untuk selamanya itu kategori tanda kutip. Teman sahabat atau saudara, teman semasa hidup. Nah ini yang sudah menikah nih Pak Peri dan Pak Gili. Ya, saya belum menikah jadi saya tidak bisa bilang teman selama hidup. Teman selama hidup mudah apakah Pak Peri? Tidak mudah. Karena apa? Dua jadi satu. Kita biasanya rumah tangga selisih karena pola makan, betul enggak? Pola tidur, benar kan?
Pola kebersihan. Yang satunya rapi, yang satunya, nah itu dia. Yang satunya cerewet, yang satunya enggak cerewet. Makanya teman untuk selamanya itu adalah satu hal keputusan. Minta daripada Tuhan benar-benar teman yang tulus, murni, dan jujur. Ini saya suka ada hambanya dari kota Bandung yang buat kaos. Kaosnya keren sekali. Terima kasih Pak. Buat apa tadi? Tap-tap layarnya dan buat giftnya ya. Saya lihat. Dan juga ada Mam Syasa juga memberikan satu apresiasi di TikTok saya untuk membuat satu hal pelayanan ya. Makanya tentang hari ini adalah menikmati berkat Tuhan. Seperti lagunya apa? Orang yang berharap Tuhan dipenuhi kuatnya, terbang tinggi bagai raja wali, berjalan tiada penat, berlari tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Jadi untuk kita terima berkat adalah tadi orang yang berharap kepada Tuhan. Nah ini dia. Harapanmu apa? Tidak pernah pengharapan dalam Tuhan itu sia-sia. Karena pengharapan dalam Tuhan dia dan amin. Makanya berjalan tidak akan lelah, berlari tidak akan penat. Perjalanan usia saya adalah 53 tahun ini, ya. Bagi saya ini perjalanan yang bagi saya lelah. Karena apa? Umur. Karena apa? Kondisi keadaan body tidak seperti dulu, ya. Kalau body bilang semalam orang-orang pada menikmati makan di mall, saya bilang tinggalin, saya tidur dulu di sini. Kalau punya waktu kosong, saya pakai buat tidur. Karena buat apa? Melayani pekerjaan Tuhan harus dengan maksimal, jangan dengan kelelahan. Setelah itu saya baru bisa melihat, iya ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Walaupun tidur saya tidak layak, nggak ada kasurnya, tapi saya menikmati. Saya anggap aja tidur di atas spring bed 20 juta in coin. Ya, tidak mudah tidur di atas spring bed yang 20 juta atau yang 150 juta. Saya pernah menikmati spring bed yang harganya 150 juta, yang ngorok saya daripada ownernya. Nah lucu toh, spring bed yang 150 juta tuh bergerak nggak akan kerasa loh, empuknya luar biasa. Cuman di sini caranya apa? Menikmati kemurahan Tuhan. Orang nggak akan ada. Karena apa? Ya, makanya bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan? Yaitu tadi dengan pola pikir apa? Bergantung. Satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Semua sia-sia. Karena saya juga menikmati masa kenakalan saya, ya. Saya pikir diskotik itu menjadi satu kesukaan, ya, membuat kita tuh happy. Enggak juga. Ada teman SMP saya di situ namanya Rini, ya. Sukanya hari itu happy. Kalau buat happy saya suka, tapi itu kan buat sekejap, tidak untuk selama-lamanya, ya. Makanya di dalam menerima berkat Tuhan, sesungguhnya apa yang dimaksud berkat Tuhan adalah punya hati sukacita. Berkat Tuhan tidak bisa diukur dengan materi. Berkat Tuhan tidak diukur dengan kesehatan, tapi sukacita. Sehat kalau tidak punya sukacita itu repot. Masa kita kalah sih orang normal dengan di tempat rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa 24 jam ya, betul. Ada yang suka tertawa, kadang ngamuknya kelewatan. Kalau orang yang ngamuknya kelewatan pasti itu dokternya entah mantrinya suntik orang itu biar tidak apa, berontak, marah, ya. Makanya berkat Tuhan ini adalah di mana kita punya satu hal, sukacita. Kemana-mana pokoknya happy lah, ya. Kalau dilihat menurut kamus, berkat merupakan karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau mau dibilang lanjutnya, ya, kata berkat dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kata serapan, ya. Kalau dari bahasa Arabnya dikatakan apa? Barakah. Berkat, barakah bahasa Arabnya. Kalau kita di dalam Tuhan adalah tentang berkah, ya. Barakah, berkat atau sarapan dalam kamus
bagus bahasa Indonesianya. Nah, yang serumpun atau menyerupai dengan bahasa Ibraninya yaitu berakhan. Nah, ini logat berakhan ini susah sekali karena orang Ibrani itu nahan dari dalam, ya. Yang dimana berasal kata kerjanya adalah barak dan memiliki arti kata memberkati dan memberikan salam dan berlutut, shalom. Kalau mau kita lihat orang Israel, ya, dalam perjalanannya dia membaca satu kata-kata, ya, tiba-tiba sambil dia berjalan dia sujud berdoa, dia bangun lagi sambil dan jalan dia sujud berdoa. Itulah orang-orang Israel yang menghormati akan Tuhan. Tapi saya tidak tahu Tuhan ini seperti apa yang dia sembah, ya, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran. Bahkan di Israel pun ada pengajaran Kabbalah, ya. Kabbalah adalah menyimpang dari pengajaran Alkitab, yaitu berbicara tentang perbintangan. Kalau secara globalnya adalah feng shui lah, atau bahasa Indonesianya kejawen, ya. Itu yang nggak boleh. Kalau kita bisa mengerti tentang berkat, ya, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita flashback di Mazmur 1:27, ya, di waktu tidur Tuhan pasti berkati. Makanya nggak usah takut tentang kehidupan buat kita ke depan. Jangan pernah khawatir. Di saat kita takut dan khawatir, percaya pasti ada Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan satu jalan keluar bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena berapa kali saya punya pengertian, pemahaman akan Tuhan yang dahsyat. Di saat saya tidak punya uang, saya hadapkan pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan, ya. Makanya di sini dikatakan juga, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini yang saya suka. Tuhan bisa memberikan berkat pada orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya maksudnya gini, yang menyukakan hati Tuhan pagi, siang, dan malam. Di saat dia punya keintiman akan Tuhannya, berdoa, memuji, dan menyembah. Orang yang selalu suka berdoa, memuji, dan menyembah, segala hal yang menjadi satu hal kebutuhannya, Tuhan tidak pernah permalukan, ya. Bahkan Tuhan akan lihat berapa kita punya satu keinginan. Tahun ini yang tertutup, Tuhan sudah bukakan. Yang Tuhan mau bilang, ada, tapi masih tidak boleh menekan kita, tapi malah ada di kaki kita. Karena kita yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan kata orang. Makanya saya kadang berkata begini, kalau engkau punya Tuhan yang dahsyat, beri pendengaranmu untuk mendengar suara Tuhan. Jauhkan hal-hal yang dunia tawarkan dalam setiap kita. Jauhkan pendengaran-pendengaran yang bukan kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat semuanya indah pada setiap kehidupan kita. Berkat berbeda dengan sekedar menjadi kaya. Kaya itu oke nggak? Untuk apa? Mas susah jawab kan? Karena masih dunianya kuat. Kaya itu untuk apa, Bos? Silvi, saya Bisa berbagi dengan yang lain. nah ini benar. Beda toh orang yang dalam Tuhan dan enggak. Dunianya masih kuat. Suruh ditanya masih kebingungan. Contoh, saya pernah nonton televisi, ada uang segepok 10 juta yang dikasih. Uang kaget namanya, ya toh? Salah, kalau uang kaget itu ketemu saya tahu harga barangku habis kejam. Lucunya dikasih orang yang apa adanya, polos, saya nggak ngerti. Udah gitu ngitungnya lama lagi. Habisin waktu. Cuma saya bilang gini, Tuhan, kalau berkat itu jatuh ke tangan saya 10 juta uang kaget, saya tinggal jatuh ke toko elektronik, ya tuh, beli aja udah langsung tuh.
Televisi 65 in, ambil Sony 15 juta, nombor selesai dong, hari. Udah, gak usah pindah dari satu tempat ke yang lain. Berkat Tuhan, udah, kalau sudah jatahnya, dia akan menutup. Saya secara pribadi kesaksian, ya. Saya Natalan nanti tanggal 21, aduh naik. Lapas bulan tanggal 5, lapas panik tanggal 24. Sayang Tuhan, ini 3 bulan. Aku gak punya. Saya menyenangkan Tuhan di tempat ini. Saya tidak kontak orang ini. Saya gak pernah tanya ya, dari dia susah maupun senang. Entah kenapa tiba dia WA. Shalom Bu, apa kabar? Bu, gak saya menabung buat pelayanan itu. Saya kira itulah tanda berkat di depan mata. Saya bilang boleh. Apa yang kamu mau? Maka gimana? Oke, cocok. Ada 3 poin. Kamu mau tabur yang mana? Dia bilang boleh 3-nya. Berapa banyak? 100, 100, 100, 300. Coba kalau nasi 30.000, 100 berapa? Ini mana sih? 30.000 kali 100 berapa nih? Nah, 3 juta. Ditambahin. Ini kan orang dalam sekejap memberkati saya 10 jutaan lah kurang lebih. Cuma saya percaya. Yang hati saya buat orang lain bukan kepentingan pribadi. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Saya mementingkan kerajaan Tuhan di muka bumi, bukan kepentingan saya. Kalau kepentingan saya sudah tajam melintir kan. Karena apa? Paranormal berjalan. Betul. Kadang teman-teman pada konyol. Kamu kalau ngeramal orang tepat, taruh mesin edisi di samping. Satu orang butuh ramalan 500.000 katanya. Paling murah katanya. Saya cuma tertawa. Betul juga sih 500.000, tapi itu berkenan gak di mata Tuhan? Tidak akan berkenan. Bahkan ini orang iseng. Gimana kalau kamu saya sejajarkan dengan Roy Kiyoshi? Saya akan undang satu televisi untuk kamu tampil dengan Roy Kiyoshi. Saya bilang, menang saya loh. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Jadi pertobatan orang itu menyampaikan pesan Tuhan itu tepat. Orang itu tidak dikamirkan oleh keadaan apapun. Jadi kalau orang yang pernah mantan dukun bertobat, pesan Tuhan itu beda tipis. Antara dari dunia atau dari Tuhan. Tapi powernya nggak akan bisa. Itu dia, saya bilang. Ya, makanya di sini kita lihat. Jangan pada takut. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini, percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya, kalau sudah saatnya, nggak akan pergi lari kemana itu berkat. Saya minta janji Tuhan, 2 yang belum digenapi, yang lainnya sudah Tuhan genapi. Itu saya simpan dalam hati saya. Tuhan, mana janjimu? 2 poin aja saya minta. Gak yang lainnya. Karena bagi saya itu hal yang urgent, hal yang penting buat setiap kebutuhan saya. Itu nubuatan dari tahun berapa? Orang di atas saya gak kejadian. Tapi kalau pesan Tuhan, nubuatan di atas orang selalu kejadian. Betul gak? Kadang saya bilang, Tuhan kenapa buat diri saya pelit, tapi saya gak marah ke Tuhan. Kenapa? Saya takut. Karena Tuhan masih mau lihat hati saya. Di saat diberkati gini hatimu melenceng gak? Di saat begini hatimu tetap menyenangkan Tuhan gak? Itu saya takut. Makanya saya bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya keluar dari kos, saya mau berangkat, buka mobil, mbak kosku keluar.
Dia tanya, mau kemana lagi Bu? Ya, hari-hari saya kan untuk ada di menara. Kalau ada di kota Semarang saya berdoa. Pulang jam berapa Bu? Nggak tahu. Kenapa? Saya bilang gitu tuh. Kok hari-harimu Bu lebih banyak di menara? Ya, karena apa? Nggak punya kerjaan. Jadi kalau nggak punya kerjaan, nyenangin Tuhan. Punya kerjaan tuh saya ketemu tamu, tetap spirit terus saya menyatu dengan Tuhan. Satu kata yang saya bilang gini, kenapa kamu mau ditraktir bami? Silakan datang ke Oracle Mall. Saya bilang gitu. Ya nanti saya lihat ya Bu, silakan. Orang akan mengerti ya. Hari-hari saya walaupun itu di kos, pagi-pagi pulang malam mereka ngerti. Ibu mau berangkat lagi ya ke menara ya. Berarti kan saya berdampak. Betul. Berarti kan saya punya satu hal, orang mengerti siapa pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Coba kita belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan pernah menyibukkan diri. Makanya di sini dikatakan lebih pada hal rohani daripada diri sendiri. Damai sejahtera tidak bisa diukur dengan duit. Damai sejahtera tidak bisa diukur dengan harta. Damai sejahtera tidak bisa diukur dengan teman di samping kita seorang konglo, belum tentu. Damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Ya. Makanya bukan masalah bagi setiap kita miskin atau kaya. Yang terpenting di sini bagaimana kita minta pengurapan. Bagaimana kita minta hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah kekayaan yang terbesar yang gak bisa dinilai. Kadang saya bilang begini sama Tuhan ya, kalau saya lagi ketemu tamu di mall, itu cantik, saya lihat, wih, cantik sekali. Dalam hal begini, aduh ini orang, penampilan dunianya eksklusif, nanti akhiratnya. Saya melihat juga orang menghamburkan semuanya dengan tidak dengan satu hal, tuntunan Tuhan. Dengan gampangnya dia melakukan pembelian, dengan gampangnya dia bisa melakukan pembayaran. Tapi orang di sekelilingnya belum tentu dia bisa perhatikan. Itu yang gak gampang. Makanya kalau benar orang yang punya kebaikan, biasanya bisa tampil di depan. Butuh citra, pencitraan, butuh jati diri. Tapi coba kalau kita tanya di lingkungan orang ini seperti apa, pasti ketahuan. Makanya selidikin saya di menara, siapa saya. Makanya selidikin dengan security di Paragon Mall, siapa saya. Selidikin lagi tuh di kos sama Mbakku. Ini Mbakku sama seleb sering gosip ternyata. Gitu. Ternyata Mbakku bilang begini, biarin dia galak, dia mulutnya begitu, tapi hatinya baik. Seleb nimpalin lagi omongan Mbakku. Ternyata kan orang-orang yang bermasalah dengan saya sering gosip di belakang. Tapi gosipnya kedengeran. Ngapain kamu gosipin saya? Habis itu lucu. Ya, tapi gak ada ibu gak rame. Tapi gak ada ibu gak ada makanan. Nah kebetulan ini juga ada anak kos yang sudah menikah, Tiara. Ya, ini saya lucu kisahnya ini Tiara. Dia yang hamil, saya yang bertanggung jawab. Ya, dia bilang gini, Bu, nanti kalau aku lahiran, ibu yang ngurusin saya. Pede amat, saya bilang gitu. Karena mobilitas saya lagi keliling-keliling Indonesia. Entah kenapa saya ada di kos. Saya capek, saya ketiduran di mobil. Saya kalau udah capek mau gak mau lihat itu mobil. Ternyata dia katanya teriak-teriak, Bu Lasma gitu kan. Udah kelamaan, perutnya udah mules. Entah kenapa Roh Kudus kasih saya untuk buang air kecil. Saya naiklah ke kos. Saya dengar teriakan ini, Tiara. Bu, ngapain lo teriak? Bu, nah kenapa? Bu, perutku mulus. Astagfirullahaladzim, ayo cepat kita turun. Si hamilnya turun pelan-pelan. Saya udah dorong itu tas. Cuma saya bilang ini, siapa yang berbuat, kok saya tanggung jawab. Ternyata apa? Suaminya datang setengah 2 pagi. Mata saya melek. Saya bilang, aduh Tuhan, kok bisa saya kehadiran saya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Setelah suaminya datang, saya bilang, sudah serah terima ya, kamu yang berbuat, saya yang tanggung jawab. Ada kayak perempuan, lucu, manis. Cuma usia anak itu ada di kos berapa bulan saya lupa,
Tapi kalau saya sudah teriak, berokok gitu tuh, anak ini sudah teriak, dia langsung lompat, dia saking kira dia kenal kali ya. Waktu dalam kandungan mamanya saya ledekin. Karena waktu itu anak lahir, saya juga marah. Kenapa saya harus tunggu, bukannya keluarga yang nungguin, gitu tuh. Terus kalau dia bilang, ini loh oma cucunya, saya bilang iya, amin. Tapi saya lihat perkembangan anak ini luar biasa. Bahkan hari itu juga ada di satu pulau di Makassar, namanya Kota Pindra, orang Kupang ya. Saya setelah khotbah baru mau makan, ada berita dia bilang gini, itu bayinya sudah jatuh ke tanah. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya diperhadapkan orang-orang yang bermasalah tentang kelahiran, saking miskinnya nggak punya duit. Betul, ari-arinya masih ada di babynya itu. Tiba-tiba tuh orang Kupang, ternyata orang Kupang kontrak satu tempat. Dia ambil silet, dia putusin itu ususnya. Saya bilang, aduh Tuhan tolong. Itu ruangan 2x1 kali ya, sesaknya luar biasa. Itu darahnya banyak sekali, ketuban itu pecah. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pas dilihat bayinya itu, bibirnya jontor. Ya, badannya ungu semuanya. Saya bilang, Tuhan, jangan dikasihnya meninggal. Kalau bayi ini hidup, jadikanlah dia penginjil seperti saya. Untuk mempunyai satu hal, banyak orang bertobat. Di rumah sakit ini ditolak, yang ada di rumah sakit yang jauh. Puji nama Tuhan, bayi itu selamat. Setelah itu besoknya diajak makan, saya masih lemes. Karena saya lihat kejadian itu kan. Jangan kasih saya makan dulu, saya gak nafsu. Karena apa? Itu saya lihat brodol dari kemaluan. Itu saya lihat silet motong ususnya. Itu saya lihat bayi itu gitu, sampai bibir bawah atasnya jontor. Saya gak tahu tuh jatuh bayinya seperti apa. Tapi rekan saya pelayanan, memang dia punya hati buat orang-orang yang ke bawah. Bahkan di tasnya pun lengkap obat-obatnya. Bisa gak kita sebagai saksi Tuhan seperti itu? Kemana? Jadi terang dan berdampak. Saya belum tahu perkembangan anak ini umur berapa. Saya sangka ini udah 6 tahun kali ya. Seperti apa anaknya saya juga gak ngerti. Tapi itulah cara Tuhan. Berkat kenikmatan ya. Saking dia gak punya duit, sudah lahir dengan apa adanya. Ini kan bukannya zaman Siti Nurbaya, betul gak Bu Selin? Kamu seorang suster kok. Napas itu berapa lama ada di dalam rahim? Selama mamanya kondisinya sehat. Udah begitu lucunya apa? Gak ada tiduran, gak ada duduk, berdiri kayak gitu mamanya. Si bilang, hai, duduk. Dia gak mau duduk, dia berdiri. Saya makanya lemes. Lumayan loh, saya gak nafsu makan selama 2 hari. Setelah itu saya bilang, Tuhan trauma untuk lihat bayi kok ke ubin, jangan ada lagi. Gak gampang. Makanya apa yang sebaiknya perlu kita cermati dan perhatikan dalam menikmati berkat Tuhan. Kejadian 2, 16 dan 17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Firman ini berbicara, mengajarkan arti kata mencukupkan diri itu gak mudah. Contoh, saya harus jujur ya. Kamu kalau punya baju cukup 1 atau 2, Pak Gembala? Asal nyaman pakai aja. Asal nyaman pakai aja. Gak mau beli lagi? Ya mau. Kalau ada duit. Kalau ada duit beli lagi. Tapi orang gak ada duit nekat kok bisa beli. Apalagi kemarin ya, selalu gak salah semalam. Baru terima uang, sombong luar biasa. Melangkah ke mall katanya, ada baju murah harganya sekian. Ini kadang menikmati berkat tanpa pikir hari ke depan. Dihabiskan itu uang yang didapat. Dia bilang, tapi untungnya apa? Nggak ada ukuran. Syukur, saya bilang. Baru terima uang, gitu. Yang para calon-calon, gitu tuh. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dapat itu ampaunya. Tapi dasar manusia gatal, betul lah.
terima ampau langsung just nyaris tak terdengar. Kira nggak ada uang baru dia menaikkan doa pujian. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka. Itu manusia kalau nggak punya duit, ayat itu pasti keluar. Jangan ketawa. Betul lah. Kalau ada uang sombong. Saya bukan bilang kata begini loh, jangan miskin terus, tapi jangan jadi hidup kita ini gaya nggak pernah mikir. Salah. Nah makanya bagi setiap kita untuk menikmati tadi ya, tentang merasa cukup itu nggak mudah, nggak gampang. Saya contoh, saya nggak penting baju karena bagi saya udah banyak, tapi selalu tamu ketemu saya beliin. Daripada ditawarin nggak mau kan baju, betul lah. Saya ambil aja seolah buat saya, nanti saya bagi. Karena apa? Buat apa baju banyak tapi nggak digunakan? Ada lagi tuh selebriti di belakang, dia nggak penting, udah nggak punya duit, dia beli baju. Dia bilang katanya satu jual dulu, nanti kalau nggak laku ya sudah aku pakai. Nggak juga, berarti udah ada niat, gitu. Kalau nggak ada niat nggak beli baju dulu dong. Jangan alasan buat dijual. Kalau nggak laku buat dipakai, sama aja. Saya suka prinsip mama saya, kalau punya uang katanya simple, tapi saya nggak bisa menyimpan uang. Tapi satu sisi gaulan papa saya yang saya suka begini. Mana Lasma, lihat tanganmu katanya. Papa saya lihat tangan saya, dia bilang gini, ini tangan nggak bisa menyimpan. Dapat keluar. Dari mana Pak? Lihat jari tangannya. Papa saya diajarin, tapi saya nggak mudeng sampai hari ini. Cuma saya bilang ini, Pak, kalau orang pelit jangan harap berkah hidup terbuka. Tapi kalau orang yang bermurah hati, ya ini benar kali Bapak yang lihat tadi, punya uang lewat, nggak apa-apa. Seperti mengalir. Berkat dari atas harus diturun. Jangan punya berkat dari atas disimpan, nanti jadi apa? Bantet. Berkat nggak akan kebuka lagi, tertutup lagi. Jadi belajar tabur tuai, ya. Makanya di sini, ya, konteks lihat bagaimana Adam dan Hawa untuk mengatakan apa? Kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, ya. Terutama apabila kita tidak pernah punya rasa cukup, itu sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Contoh, orang udah punya mobil, masih aja pengen punya mobil. Orang udah punya rumah, masih aja pengen punya rumah. Gak salah, pajaknya buat ke depan. Apalagi saya lihat pemerintah sekarang pajaknya naik, ya. Makanya di sini juga katakan apa? Rasa cukup juga mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Yang kedua, jangan membiarkan hati kita dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan mata. Ini dia. Makanya kalau lemah kita di mall, jangan suka ke mall. Lemah kita di tempat makanan, jangan suka ke tempat makanan. Yang tadinya nggak niat mau beli, jadi beli. Yang tadinya niat gak mau makan, jadi makan. Apalagi kalau lihat lagi GoFood, ya toh. Kalau saya lihat teman apa-apa lihat handphonenya GoFood. Entar sebentar makan. Saya bilang, waduh, lama-lama parah juga ini, gitu kan? Itu yang repot. Makanya di 1 Yohanes 2, 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Misalnya, ya, keinginan mata dalam kedagingan itu kuat sekali. Kita minta kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita terpikat. Di dalam menikmati berkat Tuhan, hendaknya kita juga bertanya, apa yang kita lakukan dengan berkat yang Tuhan sudah kasih dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita tidak pernah belajar untuk menerima berkat Tuhan. Mana yang bagian kita, mana yang bagian Tuhan, mana bagiannya orang lainnya. Itu jangan. Nah, makanya yang ketiga, jangan bermalas-malasan. Amsal 6, 10 dan 11.
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Apapun yang sudah Tuhan berikan dan kepercayakan kepada kita, mari kita kelola dan olah kembali. Dan jangan kita malas-malasan. Selagi kita punya potensi untuk bisa berkarya, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Secara pribadi, saya juga saat tadi udah mau pensiun, udah mau pelayanan, tapi saya takut hitung-hitungan Tuhan dalam hidup saya, ya. Makanya saya cuma bilang tadi itu yang ketiga, jangan bermalas-malasan. Mari setiap kita sebagai pengelola yang baik yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, kita menikmati berkat Tuhan tidak untuk diri kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Tuhan buat orang di sekeliling kita. Kalau Tuhan setiap kehidupan kita dia berkata, lakukanlah, kerjakanlah, lakukan. Saya simpulkan buat hari ini, biarlah kita menjadi orang yang menikmati berkat-berkatnya dengan senantiasa mencukupkan dan bersyukur dalam segala apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Firman saya cukupkan, mari kita akan pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Juruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu di saat kami menerima berkat-Mu Tuhan. Bawa hati kami tulus dan murni, biar Engkau bisa melihat bagaimana kami bisa menyenangkan hati-Mu dengan berkat yang Kau percayakan bagi setiap kami. Jadikan kami bendahara yang bisa dipercaya, mengelola dengan maksimal apa yang sudah Kau berkati dalam setiap kehidupan kami. Diberkati kami yang di tempat ini, diberkati yang live maupun siaran ulang. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat menara doa peduli di tempat ini. Diberkati orang-orang yang sering datang ke tempat ini. Apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi keinginan, Engkau yang membuat jawaban bagi setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini. Diberkati Pak Posunku yang sudah memberi tempat menara doa Paulus. Diberkati isi ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar. Diberkati seluruh aset pekerjaannya, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati karyawan daripada Paulus, diberkati kolega-koleganya.
Diberkati Tuhan para tim menara doa Paulus di tempat ini. Diberkati Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran. Biarlah kepemimpinan yang daripada Engkau di 30 provinsi. Roh takut akan Tuhan ada di atas pemimpin kami, Presiden kami. Diberi kesehatan. Diberkati RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Diberkati para menteri. Diberkati para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Diberkati bangsa-bangsa. Diberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Biarlah yang terbaik daripadamu mereka terima dengan iman. Kami mengangkat tangan kami di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik.